Hai teman-teman, hari ini Boy lagi bersama Profesor Ilyas. Nah, ini pembahasan yang paling penting menurut Boy ya. Kita khususnya sebagai peternak. Kita mau ngomongin masalah vaksin. Jadi Profesor bisa kasih tahu ke teman-teman vaksin itu apa sih dan cara kerjanya seperti apa sebenarnya. Kenapa sangat dibutuhkan di unggas ini, Pak Profesor? Vaksin itu adalah suatu virus atau mikroba bakteri yang sudah dilemahkan, kemudian ditanamkan ke suatu individu yang akan menghasilkan suatu daya tahan tubuh atau imun tubuh terhadap bakteri atau virus yang ada di luaran. Nah, sepertinya ini untuk semua unggas ada dua virus yang fatal di dunia ini, yaitu Newcastle disease, tetelo atau aratan kata orang Jawa. Yang kedua AI, avian influenza. Nah, untuk itu kita akan melakukan vaksinasi terutama pada ayam hias, tidak serapat seperti ayam petelur. Jadi untuk baru menetas kita lakukan vaksinasi NDIB. Nah, kemudian setelah 7 hari kita lakukan vaksin NDIBAI ini, suntik subkutan dengan mencubit kulit belakang leher, kita suntik di antara jari yang kita cubit. Nah, jadi di situ aman kan? Kita bisa lakukan penyuntikan pada umur seminggu. Nah, setelah itu ini bisa diulang setelah 3 bulan. Nah, kalau kita khawatir di antara suntikan dengan suntikan berikutnya, kita bisa isi lagi dengan NDIB live dengan mencekok, tetes mata atau minum. Nah, setelah itu pada hari ke 21 hari ke 10 kita bisa beri gumboro A, kemudian hari ke 20 bisa beri gumboro B, itu tetes. Nah, berikutnya kita lakukan vaksin yang ini, vaksin Coriza ini lakukan vaksinasi 3 kali dengan selang waktu 4 minggu. Jadi kalau ini dilakukan pada umur 21 hari, tambah 30 hari suntik ini, tambah 30 hari lagi suntik ini, jadi ini 3 kali. Nah, pada hari ke-24 lakukanlah vaksin box atau cacar untuk mencegah cacar basah atau goam yang di leher yang biasanya tidak akan sembuh, dan orang akan kecewa kalau ayam mahalnya akan terjangkit dari cacar basah ini Atau goham ya? Atau goham, karena goham itu sulit sembuh. Oke, silakan apa lagi? Oke, sebelum lebih lanjut, nah teman-teman mungkin bingung, Coriza itu penyakit apa, begitu kan? Coriza itu termasuk penyakit pernapasan, atau juga disebut senot yang kepala bengkak, dan sinus juga terisi sama lendir. Sebabnya adalah Haemophilus gallinarum kalau nggak salah. Jadi untuk mencegah senot atau Coriza ini lakukan vaksinasi 3 kali, dan juga lakukan penyemprotan desinfeksi ke ayam juga, ke kandang juga, campur iodin, GPU, sabun Mama Lemon. Nah, kalau untuk dosisnya Anda bisa lihat di grup Facebook Berternak Bersama A.Ilyas PhD. Di situ semua panduan saya, semua resep-resep saya ada di situ komplit. Oke. 7 hari sekali teman-teman ya. Dengan iodin, sabun Mama Lemon atau sabun salad, apa semua merek lah, pokoknya sabun cuci piring lah gitu ya. GPU. Terakhir GPU. Nah, itu nanti dosisnya ada di grup Bapak ya. Oke teman-teman, itu vaksin ya. Jadi sekali lagi itu sangat penting sekali. Kita untuk pembesaran ayam apalagi ya. Kalau enggak habis loh enggak. Hanya vaksin yang bisa mencegah kematian massal dari ayam. Jadi jangan coba-coba ternak nggak pakai vaksin. Betul. Ya, mungkin hari ini kita pembahasan vaksin itu dulu. Nah, kemudian satu lagi juga
hal penting di peternakan adalah sterilisasi air minum. Oke. Nah, jadi lakukan sterilisasi air minum. Kalau airnya sedikit, bisa menggunakan Baiklin. Dosis Baiklin 1000 liter itu 80 ml Baiklin. Jadi kalau 100 liter cuma 8 ml Baiklin. Aduk-aduk, tunggu 4 jam baru berikan. Kenapa mesti tunggu 4 jam? Supaya semua bakteri, virus semua mati. Oke. Jadi kalau kita dari dulu sih memang bos kita udah anjurin semua minum harus steril. Khususnya kalau kita pakai kaporit, Pak. Ya. Kaporit kita taruh di tangki ya. Kita taruh untuk minum ayam. Biasanya 1 hari kita endapkan, besokannya kita kasih ke ayam. Itu salah satunya mungkin penyebab ngorok, pilek mungkin dari sterilisasi air minum mungkin. Yang nggak benar, kalau sterilisasi air minum nggak benar, coli akan masuk ke ayam dan ayam kamu akan rusak semua kalau udah kena coli. Bakteri E. coli. E. coli. Oh, ini jadinya intinya ini buat ngebunuh si E. coli ini Iya. ya. Oh, Jadi, bakteri E. coli. Iya. Kalau bakteri E. coli sudah terjangkit di ayam kita, semua vaksin akan gagal. Oh ya? Ya. Oh. Jadi E. coli ini imunosupresif. Makanya harus kalau kita pakai tangki agak besar, kalau 1000 liter dia itu kalau pakai Baiklin 80 ml, kalau pakai kaporit bubuk yang 60% dia cukup 7 gram saja per 1000 liter. Per 1000 liter ya. Aduk-aduk, tunggu 4 jam supaya proses sterilisasi berjalan dengan baik. Oke. Untuk kita melawan bakteri E. coli ini. Untuk bukan melawan, menghilangkan semua bakteri yang ada dalam air minum. Nah, ini yang saya ajarkan dari tahun 2019 ke seluruh peternak di Indonesia. Dan hasilnya sekarang luar biasa. Semua peternak murid saya selalu nyari Baiklin. Baiklin ya. Untuk sterilisasi air minum, teman-teman. Itu yang penting sekali. Jadi juga saya juga jadi konsultan di peternakan yang super besar, konglomerat yang ayamnya jutaan, juga saya anjurkan sterilisasi air minum dengan baik. Dengan Baiklin. Ya, dengan kaporit atau Baiklin. Kalau nggak kaporit Baiklin. Jadi kita mungkin bisa ulas lagi, Dok ya. Atau Profesor. Pertama paling penting adalah sterilisasi air minum. Ini basic banget ya. Habis itu vaksinasi. 2 itu. Itu pakan yang baik. Pakan yang baik. Selesai. Mungkin obat cacing mungkin Oh sebulan ya, sekali, obat 2 bulan cacing tiap sekali. bulan 3 bulan lakukan pembersihan obat cacing. Obat cacing dari anak ayam umur 3 bulan juga udah Boleh, dikasih ya. ya, boleh. Supaya bisa menyerap nutrisi tambahan ini dengan maksimal ya. Bukan, supaya mesti tambahan ini tidak dirubut cacing. Oh iya. Oke teman-teman. Dan juga, Ada tambahan lagi mungkin dokter? sementara itu ya cukup, jadi supaya pakan yang bagus dari broiler, pakan broiler atau semua Tambahan lah, aditif suplemen yang bagus tambahan. dari saya tidak dicolong sama cacing. Cacing. Oke, itu sangat penting ya. Ya mungkin teman-teman kalau ada penyakit-penyakit bisa ditanya-tanya di dalam komentar, nanti Profesor bantu jawab ya. Bisa, tapi ya kalau semuanya mulai air sudah dijaga, Vaksinasi vaksin juga dijaga, sesuai jadwal. dan jadwal ketat, udah nggak ada masalah biara ayam kok. Harusnya ayam udah nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Makanya saya selalu bilang piara ayam tuh gampang kok. Kasih makan, kasih minum, jangan sakit. Selesai. Supaya nggak sakitnya itu bagaimana? Nah, ini vaksinasi, ada. jaga sterilisasi air minum. Sterilisasi, vaksinasi. semprot kandang setiap Semprot 7 hari itu, sekali. iya. Itu paling penting juga ya. Nah, itu kalau kita basic ya, misalkan ayam sudah terkena nih, seperti senot, pilek begitu ya, ngorok-ngorok, itu obatnya apa dong? Suntik Medoxy LA tiap 3 hari sekali, suntik 3 kali, dan setiap hari bisa dikasih Hidrabro ini cepok. Oh, dicepok ya? Ya. Dicepok aja ya? Dicepok, jadi yang ini ambil 2 sendok teh per gelas, aduk-aduk, pakai squid, kasih 10-20 ml per ekor ayam, kasih pagi sore. Pagi sore. Suntik Medoxy. Medoxy LA ya, 3 hari sekali. Itu Oke. biasanya buat hari ke 4 udah bagus. 4 udah bagus ya. Nah, mungkin teman-teman nih nggak. Satu lagi, Apa lagi? kalau senotnya kebangetan bandel, itu kepala ayam rendam di campuran iodin, sabun, sama Kalau udah bengkak mata berair Iya. gitu ya. rendam sebentar di campuran itu yang untuk desinfeksi, sabun, mama lemon, sama GPU. Itu rendam sebentar,
Itu keluar semua lendir itu. Nah, ingusnya keluar semua nanti sudah. Sambil disuntik sama Medox CLE ya. Iya. 3 hari sekali itu perlakuannya. Ya, 3 kali suntik selang 3 hari. Kalau yang direndamnya tiap hari itu. Tiap hari jam di sore kalau Pagi sore udah cepet-cepet keluar semua ya. Iya. Wah ini luar biasa. Terus juga tadi kita ngomong masalah bubul gantung ya. Nah bubul gantung itu biasa disebabkan oleh kutu ya. kutu, Nah itu penanganannya gimana tuh? oli, Oli ya? Oli bekas? bukan. Waduh, dikasih oli bekas diolesnya begitu? Iya. Luar biasa. Jadi ini dokter sekaligus ilmu pengalamannya ada. Jadi bingung juga nih teman-teman mungkin nih. Pakai oli ya? Loh, gua kan udah bangkotan biar ayam. Oke, itu juga pasti karena sterilisasi kandang kurang mungkin ada kutu ya. Bukan, itu kutu tuh kadang-kadang juga memang dari entah dari hama dari luar, entah dari burung, mana-mana kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Jadi dia masuk ke kandang kita ceroboh, kita kurang care sama ayam kita ya bisa jadi begitu. Bisa kena ya. Kalau untuk bubul yang di bawah tuh, Bubul di bawah juga gampang, amplas sedikit atau korek sedikit, tabur sama tetrasiklin, tutup sama lem Korea, bungkus sama korban. Ganti tiap 5 hari. atau super tetra ya? Super tetra bisa. Super tetra, tetrasiklin bisa. tetrasiklin bisa, diampas sedikit, taruh itu, Tutup lem Jepang, lem Alteco, lem Alteco ya, bungkus. dibungkus selama 5 hari sekali sampai Ganti, sembuh. ya. Begitu salah satunya. Nah ini Nah, satu Apa lagi? lagi, kurap. kurap ya, ini nggak sedikit nih kurap nih. Ayam pada kena jamur ya. Kurap itu beli obat kurap untuk tanaman. Oh, kayak Amistar Top begitu ya? Oh, bisa itu. Nah, kemudian larutin di minyak goreng. Minyak goreng. Ya. Jadi ada salah satu boboto kita, boboto jadul. Saya juga bingung, kenapa pakai fungisida untuk tanaman? Ternyata itu benar dok ya. Fungisida untuk tanaman dengan dosis tertentu ya pasti ya. Campur aja di minyak goreng, di oli juga bisa. Berapa campurannya berapa? Kira-kira aja ngaco juga nggak masalah. Satu tutup botol boleh ya? Jadi misalnya kita bikin minyak agak banyak, oli agak banyak, campurin aja aduk-aduk ntar olesin. Oh, oles aja gitu ya. Besok juga udah rontok. Banyak itu fungisida di pasaran untuk tanaman lah ya. Iya. Oh itu bisa ya Bisa. untuk itu ya. Nah, kan biasanya kalau dari apa? Dari Bangkok itu kan ada apa Ya, namanya? merek-mereknya lah. Mahal. Mahal. Beli aja itu di pertanian. Oh, pakai pertanian ya. Apa jamur? Jamurnya hilang udah. Jamur udah hilang. Benar. Wah ini luar biasa hari ini kita dapat banyak pengetahuan. Jadi bukan ilmu kedokteran aja nih, ilmu pengalamannya juga ada. Jadi teman-teman mungkin ya bingung juga nanti. Iya. Jadi di Kebersihan aja. Kebersihan ya? Iya, air minum kebersihan. Jadi biosecurity kamu jadi. biosecurity, kebersihan kandang, sterilisasi pakan minum udah ya baik. Juga kalau misalnya alas kandang juga bau, bisa disemprot sama asam sitrat. Asam sitrat ini kita belum bahas nih ya. Jadi haruskan 30 sampai 50 gram asam sitrat per liter air semprot di kandang supaya bau amonia nggak hilang. Oh, Kita amonia juga betul. buat ada lagi namanya Hidraclean. Ini selain dia menghilangkan amonia, dia juga menghilangkan kutu di pasir. Oh. Menghilangkan Frankie di pasir. Frankie, kutu-kutu kecil-kecil ya. Iya, menghilangkan cacing di pasir. Jadi aman sekali. Namanya Hidraclean. Clean. Itu berapa minggu sekali dikasih? Itu cukup tabur 2 bulan 3 bulan sekali cukup. 2 bulan 3 bulan sekali disekam di pasir boleh ya? Di pasir. Kita kebetulan banyak pasir nih. Iya, di pasir. Ditaruh di pasir aja ya? Ya, ditaburnya di pasir 25 gram per meter persegi. 25 gram per meter persegi. Berarti kalau kandang kita 3 kali 2 ya dikali 3 kali 2 6 meter persegi. 6 kali 25 gram. 150 150 gram. 150 gram ya. Itu tahan 3 bulan. 3 bulan sekali supaya amoniak dalam pasir itu turun. Bukan hanya kandang amoniak, semua binatang kronik yang ada di kronik pasir ya? mati. Mati ya. Jadi cacing mati, Frankie mati, kutu mati, orang kaya mati. Orang kaya mati ya. Jadi biar teman-teman nggak bosan lah nggak ngantuk. Iya. Waduh. Oke, jadi itu salah satu produknya Hidraclean untuk menjaga kebersihan dari kandang ya teman-teman. Profesor Ilyas sudah kesini. Ya. Saya terima kasih banyak nih. Iya. Mungkin nanti kedepannya bakal sering-sering di sini kita lihat perkembangannya. Oke. Ya, dibantu juga untuk dampingin kita nih
bareng-bareng kita majukan perayaman di Indonesia. Untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah support channel kita. Semoga apa yang hari ini kita omongkan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada salah-salah kata, kita minta maaf. Ini kita sharing aja ya Prof ya. Oke, thank you teman-teman. Kembali lagi di channel dan video berikutnya.